Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizviana Andarista, NIM 2018 10 16 03 11 618. Akan mempresentasikan hasil review jurnal. Yang pertama, jurnal 1 berjudul Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap keputusan pembelian melalui marketplace Shopee. Studi kasus pada mahasiswa aktif FISIP Undip. Nama peneliti Asri Nugrani Ardianti dan Dr. Widyartanto. Tahun 2021. Latar belakangnya di sini jadi teknologi yang semakin pesat di era modern ini tuh menyebabkan pergeseran perilaku manusia, terutama dalam hal berbelanja, yaitu berbelanja melalui online shop. Namun, dalam berbelanja secara online memiliki resiko yang tinggi, sehingga konsumen harus mencari informasi lebih mengenai produk yang akan dibelinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian. Di sini ada variabel independennya, yaitu yang pertama ada online customer review sebagai X1, dan yang kedua ada online customer rating sebagai X2, dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian sebagai Y. Di sini alat analisis yang digunakan yaitu uji regresi linear berganda dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji korelasi, selanjutnya uji regresi linear berganda, dan dilanjutkan dengan uji F. Dengan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari uji korelasi menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi sebesar 0,204, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh yang diberikan variabel online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian sebesar 20,4%, sedangkan sisanya sebesar 79,6%-nya dipengaruhi oleh faktor lain selain customer review dan customer rating. Yang kedua ada hasil dari uji regresi, yaitu nilai koefisien regresi bernilai positif, yaitu variabel online customer review sebesar 0,333 dan koefisien regresi untuk variabel online customer rating adalah sebesar 0,302, sedangkan nilai konstantanya sebesar 10,676. Dan yang ketiga ada nilai F itu sebesar 12,431 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa online customer review dan online customer rating ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Intensitas Browsing dan Kelompok Referensi terhadap Keputusan Pembelian Sabun Pembersih Wajah. Studi pada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Penelitinya yaitu Elmi Nurfaida pada tahun 2021. Latar belakang, ketika konsumen memerlukan informasi, tidak jarang konsumen akan bertanya kepada orang sekitar atau langsung melakukan pencarian informasinya sendiri. Di era digital, cara yang paling cepat untuk mencari informasi adalah dengan cara browsing internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh intensitas browsing dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian sabun pembersih wajah pada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Di sini ada variabel independennya yaitu intensitas browsing sebagai X1 dan kelompok referensi sebagai X2, dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian sebagai Y. Di sini alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik responden. Yang kedua, uji regresi linear berganda X1 terhadap Y. Yang ketiga, uji T atau uji parsial. Yang keempat, uji regresi linear berganda variabel X2 terhadap Y.
Yang kelima ada uji T, yang keenam dilanjutkan uji F, dan yang terakhir koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, berdasarkan tabel karakteristik responden, paling banyak didominasi berjenis kelamin perempuan dengan rentan usia 22-24 tahun dengan lama penggunaan sabun pembersih wajah lebih dari 3 bulan, serta menggunakan media pencarian informasi berupa internet melalui web atau blog. Yang kedua, hasil dari uji regresi linear berganda variabel X1 terhadap Y, yaitu menunjukkan Y sama dengan 17,827 ditambah 0,161 X1. Yang ketiga, hasilnya nilai yang diperoleh dari uji T yaitu sebesar 2,583 lebih besar dari 1,652 dengan nilai signifikansi adalah 0,010 lebih kecil dari 0,05. Yang keempat ada hasil dari uji regresi variabel X2 terhadap Y, yaitu hasilnya Y sama dengan 17,827 ditambah 0,103 X2. Yang kelima ada hasil dari uji T, yaitu nilai yang diperoleh lebih besar dari sebesar 4,385 lebih besar dari 1,652 dengan nilai signifikansinya adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hasil yang keenam, nilai F hitung sebesar 18,647 sedangkan F tabel sebesar 3,04 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang ketujuh, hasil dari koefisien determinasi, nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,153 atau 15,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa intensitas browsing dan kelompok referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sabun pembersih wajah pada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Jurnal 3 berjudul Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif dan Kelompok Referensi Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Lokal. Nama penelitinya yaitu Rizky Yuliana Pramudi tahun 2015. Latar belakangnya yaitu kosmetik lokal di Indonesia terus-menerus mengalami pertumbuhan seiring dengan bertambahnya permintaan kosmetik. Meskipun omset dari tahun ke tahun terus naik, namun pada kenyataannya omset dan minat akan kosmetik lokal ini masih kalah dengan merek luar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan membahas pengaruh gaya hidup konsumtif dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian kosmetik. Variabel independennya yang pertama ada gaya hidup konsumtif sebagai X1, yang kedua ada kelompok referensi sebagai X2, dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan di sini yaitu regresi linear berganda dengan skala pengukuran Likert. Langkah-langkahnya yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua uji F, dan uji T. Hasil penelitian dalam uji asumsi klasik dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada uji normalitas dengan nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 yakni 0,555. Ada uji multikolinearitas, hasilnya nilai toleransi dari kedua variabel bebas lebih dari 0,1 yaitu variabel X1 dan X2 adalah 0,296 dan nilai VIF dari kedua variabel bebas pada penelitian ini tidak lebih dari 10 yaitu variabel X1 dan X2 adalah 3,397. Tahap yang ketiga adalah uji heterogenesitas. Nilai signifikansi pada saat uji Gleicher sudah lebih besar dari 0,05 yaitu variabel X1 adalah 0,075 dan variabel X2 0,856. Yang kedua adalah hasil
Uji F dan uji T-nya yaitu Y sama dengan 3,851 tambah 0,140 variabel X1 ditambah 0,502 variabel X2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel gaya hidup konsumtif dan kelompok referensi sama-sama memiliki tanda positif. Hal ini menunjukkan hubungan searah antara variabel gaya hidup konsumtif dan kelompok referensi dengan keputusan pembelian, yang artinya semakin besar konsumerisme seseorang ditambah dengan banyaknya informasi yang dapat dipercaya dari teman atau rekan kerjanya, semakin mendorong terjadinya keputusan pembelian akan kosmetik lokal. Jurnal 4 berjudul Pengaruh Kelompok Referensi, Media Sosial, dan Word of Mouth pada generasi milenial terhadap keputusan pembelian. Nama penelitinya ada Milea Anggraini, Fitriani, Vicky F. Sanjaya, tahun 2021. Latar belakang: seiring berjalannya revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi terbiasa untuk belajar dan mengetahui informasi mengenai suatu produk lewat jaringan internet. Tujuan penelitian, jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji kelompok referensi, media sosial, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian pada generasi milenial. Variabel independen di sini ada satu, kelompok referensi sebagai variabel X1, yang kedua ada media sosial sebagai X2, yang ketiga word of mouth sebagai X3, dan variabel alat analisis statistik strukturan equation modeling atau SEM berbasis partian least square atau PLS versi 3. Langkah-langkahnya yang pertama ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji hipotesis. Hasil penelitian, jadi hasil uji hipotesis yang pertama, hipotesis 1, yaitu kelompok referensi berpengaruh negatif tidak signifikan dengan p-value 0,960 lebih besar dari 0,005. Yang kedua, hipotesis 2, yaitu media sosial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian dengan p-value 0,000 lebih kecil dari 0,005. Yang ketiga, hipotesis 3, word of mouth berpengaruh positif tidak signifikan dengan p-value 0,110 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel kelompok referensi berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan variabel media sosial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian, dan word of mouth berpengaruh positif dan tidak signifikan. Jurnal 5 berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth terhadap keputusan pembelian pada toko online bukalapak.com. Nama penelitinya Novita Sari, Muhammad Saputra, Jamaluddin Hussein pada tahun 2017. Latar belakang, jadi untuk bertahan dalam sebuah persaingan bisnis, perusahaan harus memiliki keunggulan sehingga mampu menarik keputusan pembelian konsumen. Salah satu hal yang dapat menimbulkan keputusan pembelian konsumen adalah pengaruh informasi positif atau negatif yang ada di media elektronik atau yang biasa disebut dengan electronic word of mouth. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian pada bukalapak.com. Variabel independennya yaitu ada electronic word of mouth dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan di sini adalah regresi linear sederhana dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, dilanjutkan pengujian hipotesis. Hasil penelitian. Yang pertama, hasil pengujian analisis regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan 16,852 plus 0,130 X plus E. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis yaitu variabel electronic word of mouth atau variabel X mendapatkan nilai signifikans sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini electronic word of mouth itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada bukalapak.com. Jurnal 6 berjudul Preferensi Konsumen Terhadap Media Sosial dalam Mencari dan Membeli Produk Secara Online. Nama penelitinya dia Titisan Anugraini pada tahun 2018. Latar belakang, dari tahun ke tahun pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan. Selain untuk chatting, masyarakat banyak mengakses media sosial saat membuka internet. Dan dalam hal pemanfaatan internet untuk gaya hidup, konsumen juga lebih mengandalkan media sosial sebagai referensinya. Dengan adanya internet saat ini itu mempermudah konsumen dalam mencari referensi serta mencari informasi mengenai produk yang akan mereka beli.
Tujuan penelitian di sini adalah untuk mendapatkan kombinasi terbaik dari atribut-atribut yang dipilih konsumen dalam mencari dan membeli barang dengan menggunakan media sosial. Variabelnya, jadi di sini variabelnya yaitu yang pertama ada penentuan atribut-atribut yang dipilih, terus ada memilih atribut-atribut yang paling diinginkan oleh konsumen, terus menentukan kombinasi atribut-atribut terpilih, serta mengetahui preferensi kombinasi atribut yang paling dipilih oleh konsumen. Alat analisis yang digunakan yaitu analisa conjoint dengan langkah-langkah. Yang pertama, analisa faktor penting bagi konsumen. Yang kedua, analisa preferensi konsumen. Hasil penelitian, hasil analisa faktor penting bagi konsumen yang A. Atribut yang paling dipertimbangkan dalam memilih media ketika akan membeli barang adalah tingkat keamanannya dengan hasil 24,37%, dan yang terakhir adalah adanya sosok yang mempromosikan dengan hasil 11,34%. Yang B, fitur yang paling harus ada dan menambah keyakinan dalam membeli barang melalui media sosial adalah adanya foto dengan hasil 36,71%. Yang C, di generasi milenial, Instagram masih mendominasi pilihan media sosial yang digunakan dengan hasil 69,23%. Yang D, semakin banyaknya followers, lebih dari 1000 followers, maka akan semakin dipercaya. Yang E, hasil peringkat persepsi tingkat keamanan media sosial menunjukkan hasil 79,31%, konsumen merasa aman. Yang F, tingkat kepentingan endorses di media sosial menunjukkan hasil 85,71% penting dan 14,29%-nya tidak penting. Yang G, tingkat kemudahan media sosial menunjukkan hasil 92,11% mudah dan sisanya sulit. Yang kedua ada hasil analisa preferensi konsumen menunjukkan bahwa atribut terpenting yang dipertimbangkan responden dalam membeli barang melalui media sosial adalah tingkat keamanannya dengan hasil 54,069%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi yang terbaik yang dipertimbangkan konsumen dalam mencari dan membeli produk melalui media sosial adalah adanya fitur chatting, jumlah pengikut akun media sosial sebanyak lebih dari 1000 orang, dan tingkat keamanan dalam berbelanja serta mudah dalam mencari barang yang diinginkan. Jurnal 7 berjudul Pengaruh Testimonial Review Beauty Vlogger terhadap keputusan pembelian di Kota Bandung, studi pada produk Freeman dalam video Suhai Salim. Nama penelitinya adalah Cindy Sylvia dan Nur Atan pada tahun 2019. Latar belakang, sebelum berkembangnya teknologi, pengetahuan masyarakat dalam mengetahui produk masker yang bagus itu hanya melalui rekomendasi orang terdekat atau dari mulut ke mulut. Namun, seiring berkembangnya teknologi, masyarakat mendapatkan informasi melalui YouTube. Informasi mengenai kecantikan di media YouTube ini menjadi semakin mudah untuk didapat dengan hadirnya para beauty vlogger dengan yang menyediakan informasi dunia kecantikan di akun channel YouTube-nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh testimonial review beauty vlogger Suhai Salim terhadap keputusan pembelian produk Freeman di Kota Bandung. Variabel independennya di sini ada testimonial review beauty vlogger sebagai variabel X dan variabel dependen sebagai ada keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pengolahan data menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkahnya yang pertama, rekapitulasi tanggapan responden pada variabel X. Yang kedua, rekapitulasi tanggapan responden variabel Y. Yang ketiga, uji hipotesis. Yang keempat, koefisien determinasi. Yang kelima, analisa regresi linier sederhana. Yang keenam, uji korelasi variabel X dan variabel Y. Hasil penelitian. Yang pertama, hasil dari tanggapan responden terhadap variabel X mendapat tanggapan sebesar 5.021 atau 83,68%. Yang kedua, hasil dari tanggapan responden terhadap variabel Y mendapatkan tanggapan sebesar 970 atau 80,83%. Yang ketiga ada hasil uji hipotesis dengan taraf signifikan A sama dengan 10% dan derajat kebebasan DF sama dengan 100 min 2 sama dengan 98 diperoleh. Nilai T hitung adalah 6,189 lebih besar dari T tabel sebesar 1,661. Yang keempat, hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 28,1%. Yang kelima, variabel testimonial review beauty vlogger akan menyebabkan variabel model keputusan pembelian mengalami kenaikan sebesar 0,145%. Yang keenam, hasil uji korelasi diperoleh nilai koefisien R sebesar 0,281. Jurnal 8 berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth yang dilakukan oleh beauty influencer terhadap minat beli brand makeup Wardah, studi pada subscriber YouTube channel Tasya Farasya. Nama penelitinya ada Ira Nur Habibah dan Karisma Nasionalita pada tahun 2019. Latar belakang, melalui YouTube banyak konsumen yang memanfaatkan pengguna internet untuk mencari berbagai informasi yang ingin diketahuinya. Pengalaman dari konsumen lain akan mudah dilihat dan dimengerti karena diunggah dalam bentuk video yang membuat pembagian pengalaman ini lebih jelas.
electronic word of mouth yang dilakukan oleh seorang vlogger di platform YouTube secara dominan dapat mempengaruhi minat beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh electronic word of mouth atau EWOM yang dilakukan oleh beauty influencer Tasya Farasya terhadap minat beli brand makeup Wardah. Variabel independennya yaitu di sini ada electronic word of mouth dengan indikatornya intensity, yang kedua valence of opinion. Terus ada variabel independen yaitu minat beli atau Y dengan indikator minat transaksional, minat preferensi, minat eksploratif. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitiannya yang pertama, hasil uji T diperoleh nilai sebesar 7,410 dan sebesar 1,647. Hasil koefisien regresi bernilai positif dengan nilai pengaruh sebesar 30,7% atau 0,307. Yang ketiga, tanggapan responden mengenai variabel electronic word of mouth memperoleh skor total 82,1%. Yang keempat, tanggapan responden mengenai variabel minat beli memperoleh skor total 88,83%. Yang kelima, nilai koefisien korelasi R sebesar 0,554. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara electronic word of mouth terhadap minat beli produk Wardah. Jurnal 9 berjudul Kepercayaan terhadap Internet serta pengaruhnya pada pencarian informasi dan keinginan membeli secara online. Nama penelitinya ada Puji Utomo, Endang Lestaningsih, dan Yohanes Suhari. Latar belakang, pesatnya penggunaan website di Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk melakukan bisnis secara online. Namun, sebagian konsumen online itu takut melaksanakan transaksi secara online karena berbagai pertimbangan, yaitu yang pertama, kejahatan komputer yang tinggi, yang kedua, perlindungan terhadap konsumen yang melakukan pembelian secara online, yang ketiga, penipuan yang dilakukan secara online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada internet terhadap keinginan mencari informasi secara niat beli secara online. Variabelnya ada kepercayaan pada internet atau toko online, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada niat beli secara online. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan pet analisis. Langkah-langkahnya itu ada uji hipotesis 1, kepercayaan pada internet berpengaruh positif terhadap keinginan mencari informasi. Yang kedua, hipotesis 2, yaitu kepercayaan pada internet berpengaruh terhadap niat membeli secara online. Yang ketiga, hipotesis 3, pencarian informasi berpengaruh positif terhadap niat membeli secara online. Dengan hasil penelitian yang pertama, hasil uji hipotesis 1, yaitu YB sama dengan 0,246%. Yang kedua, uji hipotesis 2, yaitu YB sama dengan 0,205 YA. Yang ketiga, hasil uji hipotesis 3, yaitu YB sama dengan 0,241 YA. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada internet atau toko online berpengaruh positif terhadap keinginan mencari informasi pada toko online. Yang kedua, kepercayaan pada internet atau toko online berpengaruh tidak niat membeli secara online. Yang ketiga, pencarian informasi pada toko online berpengaruh positif terhadap minat beli secara online. Jurnal 10 berjudul Analisis Pengaruh Beauty Vlogger sebagai Reference Group, Lifestyle, dan Brand Image terhadap keputusan pembelian lipstick Pixi, studi pada mahasiswi Sti Putra Bangsa Kebumen. Nama penelitinya ada Dian Ayu Saputri, Harini Aprilia Setiawati, tahun 2020. Latar belakang, jadi dalam memilih produk lipstick yang semakin beragam, mendorong setiap individu untuk lebih teliti dan dalam memilih produk yang akan dibelinya. Salah satunya dengan menggunakan media sosial YouTube untuk melihat review produk yang akan dibelinya. Kemunculan beauty vlogger saat ini dengan kemampuan mereview produk kecantikan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari reference group, lifestyle, dan brand image terhadap keputusan pembelian lipstick Pixi pada mahasiswi Sti Putra Bangsa Kebumen. Variabel independennya yaitu ada reference group, lifestyle, brand image, dan variabel dependennya ada keputusan pembelian. Langkah-langkah alat analisisnya yaitu yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, yang kedua uji multikolineritas, yang ketiga uji heterokedasitas, yang keempat uji normalitas, yang kelima uji parsial atau uji T, yang keenam uji F. Hasil penelitian, jadi dari beberapa hasil uji penelitian tadi itu dapat disimpulkan bahwa misalnya secara parsial dan simultan variabel reference group, beauty vlogger, lifestyle, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian lipstick Pixi pada mahasiswi Sti Putra Bangsa Kebumen. 11 dengan judul Motif Penggunaan YouTube sebagai Media Informasi Kecantikan Generasi Milenial. Penelitinya yaitu Zikri Fahrul Nurhadi, Umu Salama, Ayu Ditya
Vincia Junior tahun 2020. Latar belakang, generasi milenial lebih banyak mencari informasi apapun berpacu pada koneksi internet. Salah satu media informasi yang dijadikan sebagai sumber informasinya yaitu YouTube, karena YouTube memberikan informasi berupa audiovisual yang bisa langsung mencari informasi tersebut, melihat bagaimana cara-cara untuk mencapai goals tertentu. Di YouTube, para beauty vlogger memberikan informasi berupa bagaimana cara bermake up dengan look yang berbeda-beda dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang motif, pengalaman, dan makna perempuan generasi milenial yang menjadikan YouTube sebagai media informasi kecantikan. Variabelnya di sini ada motif penggunaan YouTube dan motif dan media informasi. Alat analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitiannya, yang pertama, motif YouTube sebagai media informasi kecantikan generasi milenial cukup efektif, dikarenakan hasil durasi video dapat diunggah di YouTube lebih panjang durasinya dibandingkan media sosial lainnya. Informasi yang didapatkan melalui media sosial YouTube memiliki informasi yang akurat karena para beauty influencer selalu memberikan review terkait produk atau brand makeup sesuai dengan realita yang terjadi atau yang biasa disebut dengan honest review. Yang kedua, makna YouTube sebagai media informasi kecantikan generasi milenial untuk mencari review mengenai makeup maupun skincare lebih mempermudah para perempuan untuk mencari review mengenai makeup maupun skincare, serta lebih mempermudah para perempuan membandingkan tanpa harus bertanya-tanya kepada SPG dari suatu brand makeup ataupun brand skincare yang akan dibelinya. Jurnal 12 berjudul Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap kepercayaan dan minat pembelian konsumen pada Desa Sialang Jaya. Nama penelitinya Novita Sarmis tahun 2020. Latar belakang, adanya resiko saat terjadinya transaksi pembelian online, para konsumen melakukan banyak cara untuk meyakinkan diri mereka untuk membeli produk online tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan mencari informasi yang berkaitan tentang toko atau produk yang telah ditawarkan. Untuk itu, aplikasi berbelanja online menyediakan dua fitur, yaitu online customer review dan online customer rating. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap kepercayaan dan minat pembelian konsumen Desa Sialang Jaya. Variabel independennya yaitu ada online customer review sebagai X1 dan online customer rating sebagai X2, dan variabel dependennya yaitu ada kepercayaan sebagai Y1 dan minat beli sebagai Y2. Jadi alat analisis yang digunakan yaitu metode partial least squares atau PLS dengan menggunakan analisis PET. Langkah-langkahnya yang pertama ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga inner model. Hasil penelitian yang pertama ada hasil uji validitas yaitu nilai AV lebih dari 0,50 dan telah memenuhi syarat validitas. Yang kedua, hasil composite reliability seluruh variabel telah lebih dari 0,70 menunjukkan data telah memenuhi syarat. Yang ketiga, nilai R-square untuk variabel X1 dan X2 terhadap Y1 sebesar 0,415 atau 41,5%, dan nilai R-square variabel X1, variabel X2, dan Y1 terhadap Y2 sebesar 0,568 atau 56,8%. Yang keempat, berdasarkan hasil uji PET, variabel online customer review tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Yang berdasarkan hasil analisis jalur, variabel online customer rating berpengaruh terhadap minat pembelian. Yang C, berdasarkan hasil analisis jalur, variabel online customer rating berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. Yang D, berdasarkan hasil analisis jalur, variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. Yang E, berdasarkan hasil analisis jalur, variabel online customer review melalui kepercayaan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat pembelian. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil analisis jalur, pengaruh online customer rating melalui kepercayaan secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat pembelian. Jurnal 13 berjudul Pengaruh Celebrity Endorsers dan Brand Image terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada konsumen mahasiswa. Nama peneliti Dewi Rosita, Ivo Novita Nintias, tahun 2021. Latar belakang, saat ini celebrity endorser cenderung banyak digunakan oleh produk-produk kosmetik sebagai sarana promosi produk pada konsumen. Hal tersebut karena selebritis dianggap sebagai ikon yang sangat dikenal oleh masyarakat dan dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan celebrity endorsers dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Wardah di kalangan mahasiswa. Variabel independennya yaitu celebrity endorsers sebagai X1, brand image sebagai X2, dan variabel dependen yaitu ada keputusan pembelian.
Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Langkah-langkahnya, yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga analisis regresi linear berganda, yang keempat uji F, yang kelima uji koefisien determinasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa celebrity endorser dan brand image memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswa. Jurnal 14 berjudul Analisis Pengaruh Celebrity Endorser dan Promosi Online terhadap Keputusan Pembelian pada Online Shop. Penelitinya yaitu ada Dina Islamia, Rini Rahayu Kurniati, dan Danang Krisdianto pada tahun 2020. Latar belakang. Jadi banyaknya produk Natura Republik, aloe vera palsu yang dijual di berbagai toko online dan mall di seluruh Indonesia, sehingga berakibat pada kurangnya keputusan pembelian konsumen terhadap produk Natura Republik karena konsumen merasa dirugikan. Perusahaan online shop Natura Republik akhirnya mencoba kembali membangun keputusan pembelian konsumen untuk berbelanja melalui media sosial Instagram dengan menggunakan celebrity endorser dan promosi online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh celebrity endorser dan promosi online terhadap keputusan pembelian pada online shop Natura Republik, baik secara parsial, simultan, dan dominan. Variabel independennya yaitu ada celebrity endorser sebagai X1, dan kedua ada promosi online sebagai X2, dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua koefisien determinasi, yang ketiga ada uji T, yang keempat uji F, dan yang kelima ada variabel dominan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mengatakan bahwa memang terdapat pengaruh yang signifikan antara celebrity endorser X1 dan promosi online X2 terhadap keputusan pembelian suatu produk. 15 berjudul Apakah Celebrity Endorsement, Produk Halal, dan Citra Merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare Safi. Nama penelitinya ada Desi Tia Astuti dan Frani Iriani pada tahun 2019. Latar belakang, perusahaan-perusahaan kosmetik bersaing dengan cara membuat ciri khas pada produk yang mereka buat agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan kosmetik lainnya. Salah satu strategi diterapkan oleh Safi untuk menarik konsumen adalah dengan menggunakan selebriti sebagai ikon produknya. Yang kedua, memposisikan produk kosmetiknya sebagai produk halal di Indonesia. Yang ketiga, citra merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh celebrity endorsement, produk halal, dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada skincare Safi. Variabel independennya yaitu yang pertama ada celebrity endorsement sebagai X1, yang kedua produk halal sebagai X2, yang ketiga citra merek sebagai X3. Variabel dependennya yaitu keputusan pembelian sebagai Y. Jurnal 16 berjudul Pengaruh Review Produk dan Konten Marketing pada TikTok terhadap Keputusan Pembelian Scarlett Whitening by Felicia Angelista. Nama peneliti yaitu ada Rizka Cayaningtyas dan Tri Indra Wicaksana 2021. Latar belakang, meningkatnya pengguna internet di Indonesia sehingga muncul banyaknya aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai media informasi. Salah satunya yaitu aplikasi TikTok. Testimonial review dari pengguna TikTok dirasa sangat penting terutama bagi calon pembeli supaya mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana review produk Scarlett Whitening, bagaimana konten marketing pada TikTok tentang produk Scarlett Whitening, dan bagaimana pengaruh review produk dan konten marketing pada TikTok secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. Variabel independennya di sini ada review produk sebagai X1, dan ada konten marketing sebagai X2, serta variabel dependennya ada keputusan pembelian sebagai Y. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan langkah-langkah yang pertama uji hipotesis parsial atau uji T, yang kedua ada uji hipotesis simultan atau uji F, dan yang ketiga koefisien determinasi. Hasil penelitian yang satu, variabel review produk diketahui memiliki nilai sebesar 5,065 lebih besar dari 1,985. Dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05.
Yang B, variabel konten marketing memiliki nilai sebesar 4,790 lebih besar dari 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, hasil dari uji F menunjukkan nilai 55,663 lebih besar dari 3,09 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Yang terakhir ada koefisien determinasi. Hasilnya KD sama dengan R kuadrat kali 100% sama dengan 0,534 kali 100%, yaitu 53,4%. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan, review produk dan konten marketing pada TikTok secara simultan dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Scarlett Whitening. 17 berjudul Pengaruh Konten Marketing dan EWOM pada media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian. Nama peneliti yaitu Fadilah dan Gali Ginanjar Saputra, tahun 2021. Latar belakang, salah satu media sosial yang sedang populer di masa pandemi ini yaitu TikTok, di mana sebagian besar penggunanya adalah remaja atau generasi Z. Perkembangan ini menjadikan banyak perusahaan mulai melirik TikTok sebagai platform untuk alat pemasarannya, namun tentunya para pelaku bisnis harus mengetahui karakteristik dari TikTok dan juga para penggunanya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari konten marketing dan EWOM pada media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian generasi Z. Variabel independennya yaitu konten marketing sebagai X1, EWOM sebagai X2, dan variabel dependennya keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan langkah-langkah. Yang pertama, uji regresi linear berganda, yang kedua uji T, yang ketiga uji F. Yang pertama hasil penelitiannya yaitu yang A, nilai konstanta A mempunyai regresi sebesar 4,315, artinya jika variabel X1 dan variabel X2 dianggap 0, maka ada kenaikan pada keputusan pembelian sebesar 4,315. Yang B, konten marketing atau variabel X1 mempunyai koefisien regresi sebesar 0,260. Yang C, EWOM atau variabel X2 mempunyai koefisien regresi sebesar 0,367. Yang kedua hasil uji T. Yang A, nilai atau variabel konten marketing X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05 dan nilai 3,901 lebih besar dari 1,983. Yang B, nilai variabel EWOM atau X2 sebesar 0,000 lebih besar dari probabilitas 0,05 dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 3,847 lebih besar dari 1,983. Yang ketiga ada hasil dari uji F, nilai sebesar 0,000 dengan lebih kecil dari probabilitas 0,05 dan nilainya adalah 35,886 lebih besar dari 3,09. Yang keempat ada nilai dari koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,391 atau sama dengan 39,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa konten marketing pada media sosial TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z dan EWOM pada media sosial TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z. Jurnal 18 berjudul Pengaruh Celebrity Endorsement versus Influencer Endorsement versus Online Customer Review terhadap Purchase Intention pada produk skincare. Nama penelitinya ada Josephine Jesslyn Helbert dan Igede Surya Putra Aryawan, tahun 2021. Latar belakang di sini dari yang awalnya hanya sebatas membagikan informasi mengenai suatu produk dalam platform Instagram, semakin ketatnya persaingan membuat para pemilik usaha harus mencari strategi lain yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan penjualannya. Salah satu cara yang kemudian dilakukan oleh banyak orang di zaman sekarang yaitu menggunakan jasa celebrity endorsement untuk mengiklankan produknya. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui serta membandingkan pengaruh efektivitas iklan yang dilakukan oleh ketiga endorsers yaitu celebrity endorser, influencer endorser, serta online customer review terhadap purchase intention pada produk skincare dengan mempertimbangkan variabel endorser secara credibility, attitude toward the ad, and attitude toward the brand. Variabelnya di sini ada endorser credibility, attitude toward the ad, attitude toward the brand, and purchase intention. Analisis yang digunakan yaitu PLS-SEM. Langkah-langkahnya yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas studi aktual. Yang kedua ada uji validitas diskriminan studi aktual, ketiga tipe endorser. Yang ketiga ada uji hipotesis. Hasil penelitian, seluruh item kuesioner telah memenuhi syarat untuk uji validitas conversion yakni dengan nilai FV di atas 0,5 dan outer landing di atas 0,7. Yang kedua,
Nilai AV dari setiap variabel memiliki nilai yang besar dari korelasi antara konstruknya. Maka dari itu, seluruh variabel yang digunakan dinyatakan valid secara diskriminan. Yang ketiga ada uji hipotesis. Ada 5 hipotesis, yaitu diterima karena T statistics lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, sedangkan hipotesis 3 ditolak karena T statisticsnya lebih kecil dari 1,96 dan p-value lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit jurnal 19 berjudul Persepsi Konsumen Terhadap Electronic Word of Mouth atau EWOM yang dikendalikan perusahaan dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Nama penelitinya di sini ada Kunti Hapsari, Sri Sukoyo, dan Makfirah Saleka Yasmin dan Jalfa Alia. Latar belakang trend endorsement yang dilakukan oleh para influencer membuat EWOM yang mereka sampaikan menjadi seolah-olah iklan yang bertujuan untuk membujuk dan terkesan tidak lagi memberikan honest review kepada para pengikut mereka di media sosial, sehingga EWOM yang mereka berikan kepada konsumen menimbulkan berbagai macam persepsi konsumen. Tujuan penelitian untuk mengenal lebih dalam persepsi konsumen terhadap EWOM endorsement dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Variabelnya di sini ada persepsi konsumen, electronic word of mouth, dan keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan di sini adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian, yaitu kepercayaan terhadap sebuah review produk akan timbul apabila manfaat yang informan rasakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh influencer. Setelah itu, review yang natural dan terkesan spontan akan dipersepsikan sebagai sebuah review yang jujur dan sukarela sehingga akan lebih mudah dipercaya oleh konsumen. Kesadaran kebutuhan akan suatu produk juga akan timbul setelah melihat review yang diberikan oleh influencer. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang didapatkan dari review menjadi pilihan alternatif saat ingin membeli suatu produk saat ini atau di masa yang akan datang. Jurnal 20 berjudul Pengaruh Endorsement Terhadap Minat Membeli Produk Skincare Halal pada Mahasiswa Jabodetabek. Nama penelitinya Zelva Syahira Adania, Tati Handayani, dan Muhammad Anwar Fatoni tahun 2021. Latar belakang, banyaknya jumlah pengguna Instagram menjadikan media sosial ini sebagai tren pemasaran bisnis yang lebih modern. Endorsement merupakan suatu bisnis di dalam media sosial yang sedang ramai. Adanya endorsement di dalam media sosial, Instagram menjadikan peluang yang sangat besar bagi para pelaku bisnis online. Tujuan penelitiannya untuk menguji pengaruh endorsement terhadap minat membeli skincare halal di kalangan mahasiswi Jabodetabek. Variabelnya di sini ada variabel independen endorsement sebagai X1, produk halal sebagai X2, dan variabel independennya minat pembelian sebagai Y. Alat analisis yang digunakan di sini ada regresi linear berganda dengan langkah-langkah uji reliabilitas, yang kedua uji regresi linear berganda, yang keempat uji F, yang keempat uji T. Secara keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara endorsement dan produk halal terhadap minat membeli. Jurnal 21 berjudul The Effect of Beauty Influencer, Lifestyle, Brand Image, and Halal Labelization Towards Halal Cosmetical Purchasing Decision. Nama peneliti Ali Fitri Yuhurafani dan Muhammad Zaki tahun 2019. Latar belakang, perkembangan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk pandai membaca situasi pasar di masyarakat untuk berbagi informasi secara terbuka. Beauty influencer merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran digital dengan menggunakan strategi influencer marketing. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh beauty influencer, gaya hidup, brand image, dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian. Variabel independennya beauty influencer sebagai X1, lifestyle X2, brand image sebagai X3, labelisasi halal sebagai X4, dan variabel dependennya keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan di sini regresi linear berganda. Langkah-langkahnya uji koefisien determinasi, uji hipotesis. Dapat disimpulkan bahwa misalnya beauty influencer, gaya hidup, brand image, dan labelisasi halal menjadi faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian kosmetik halal yang dilakukan mahasiswi Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal 22 berjudul Pengaruh Keluarga dan Kelompok Referensi Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Kosmetika Khusus Pria, merek Garnier Men, studi kasus di Pekanbaru. Nama penelitinya Daris Deborah, Lili Sulistiawati, Firly, tahun 2014. Latar belakangnya, keluarga dan kelompok referensi dapat memberikan pengaruh dalam bentuk advice atau saran kepada seseorang dalam hal mempertimbangkan sebuah keputusan untuk membeli produk kosmetika. Mereka biasanya memberikan saran tentang apa yang mereka rasakan saat memakai produk kosmetika tersebut, dan perubahan seperti apa yang mereka dapatkan setelah menggunakan produk kosmetika tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh keluarga dan kelompok referensi terhadap keputusan konsumen membeli
kosmetik khusus pria merek Garnier Men di Pekanbaru. Variabel independennya di sini ada keluarga sebagai X1, kelompok referensi sebagai X2, dan variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Dan di sini alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan hasil penelitiannya yaitu Y sama dengan 1,624 ditambah 0,271 ditambah 0,300 ditambah 0,190 dikurangi 0,540 ditambah 0,493 dikurangi 1,378, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga dan kelompok referensi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen membeli kosmetika khusus pria merek Garnier Men di Pekanbaru. Jurnal 23 berjudul The Influence of YouTube Beauty Vloggers on Indonesia Consumers Purchase Intention of Local Cosmetic Products. Nama penelitinya yaitu Jui Lung Cheng, Tritika Darmawan, tahun 2020. Latar belakang: Electronic Word of Mouth atau EWOM, used mostly by vloggers, video bloggers, enables its users to review products and express their opinion on social media. Therefore, EWOM has gradually become an important source of information for consumers which influence their purchasing decisions. Tujuan penelitiannya di sini, this study aims to explore the influence of YouTube beauty vloggers on the attitude of Indonesia female consumers towards local brand cosmetic and their purchasing intentions. Variabelnya the influence of YouTube and beauty vloggers and purchasing intention. Alat analisis yaitu qualitative analysis. The research results show that the majority of interviewers are affected by YouTubers, video and reviewers. Interviews take a keen interest in their when YouTubers provide information in a honest manner rather than because of commercial sponsorship. Jurnal 24 berjudul The Influence of Beauty Vloggers on Purchasing Decisions Involving Skincare Products. Penelitiannya Oktanovia and Budi Sarasati, tahun 2020. Latar belakang: beauty vloggers are someone who volunteers to make video tutorials, gives tips and tricks for using skincare products, give reviews and recommendations for choosing skincare products, and then they will upload on their YouTube channel or other social media to be shown to their followers, viewers, or subscribers. Beauty vloggers will influence the purchase interest of product because the main purpose of beauty vloggers is to persuade and educate real about beauty product. Tujuan penelitiannya to determine the impact of reference group by beauty vloggers on the purchasing decision by female students involving skincare products who follow beauty vlogger in Bekasi. Independent variable, reference group, and dependent variable, purchasing decision. Alat analisis: test of normality and test of linearity and person correlation parametric test and linear regression t-test and coefficient of determination. And the conclusion of this research is that beauty vloggers significantly influence the decision to buy skincare products. 25 yang berjudul Analisis Persepsi Konsumen terhadap Word of Mouth Produk Skincare pada YouTube. Penelitinya yaitu Abdul Wahab, Lucianus Kustipyo, Widi Sanalasari, tahun 2020. Latar belakangnya, media sosial merupakan platform interaktif yang memudahkan konsumen bertukar informasi terkait produk yang diinginkan. Akan tetapi, kemudahan berbagi informasi di media sosial ini membuat konsumen menjadi bingung dan kesulitan dalam mencari informasi karena banyaknya informasi yang tersebar di media sosial membuat ragu dalam menentukan produk yang diinginkan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap word of mouth produk skincare pada YouTube. Variabelnya ada persepsi konsumen dan word of mouth. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dengan hasil penelitiannya, secara umum pengguna media sosial memiliki sikap positif terhadap review yang ditampilkan di YouTube yang terlihat dengan nilai rata-rata 4,482 dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa YouTube memiliki persepsi yang positif terkait informasi skincare yang mereka terima di media sosial. Sekian presentasi dari saya mengenai review jurnal. Jika ada salah kata mohon dimaklumin. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.